Artis yang juga anggota DPR Eko Patrio sedang menjadi sorotan karena parodinya yang berlaga seperti DJ. Warga menganggap Eko sedang menjawab kritik warga terkait dengan aksi jogetnya di sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Sekilas tak ada yang salah dari video Eko Patrio ini. Eko bikin parodi DJ dengan tulisan joget lebih keren pakai sound ini aja. Tapi warga geram, Eko dianggap menantang. Eko sedang menuai kritik karena berjoget asik usai sidang tahunan MPR RI bersama rekannya sesama wakil rakyat pekan lalu. Eko Patrio dianggap penari di atas penderitaan rakyat karena berjoget saat warga sedang hidup susah. Itulah mengapa video parodi Eko jadi sorotan karena dianggap ia malah membakar emosi warga. Eko pun minta maaf, katanya tak punya maksud apa-apa, apalagi menantang warga. Pembuatan video hanya perkara pembubaran panitia 17-an. Saat sidang tahun MPR, Eko memang tak berjoget sendiri. Ada juga artis lain yakni Uya Kuya yang ikut bergoyang. Eko juga klarifikasi momen ia joget ini spontan dan ingin apresiasi musisi yang tampil begitu sidang MPR selesai. Di tengah kabar gaji fantastis anggota DPR, warga dihadapkan pada kenaikan harga beras dalam 8 bulan terakhir. Harga beras kualitas medium kini mencapai hampir Rp15.000 per kilogram. Terkait kenaikan harga beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut masyarakat terlalu ribut dan malah membandingkan dengan harga beras di Jepang yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga beras terus naik. Beras kualitas bawah 1 yang biasa dikonsumsi masyarakat menengah bawah kini dijual seharga Rp14.700 per kilogram. Naik Rp1.000 dibandingkan awal Januari sekitar Rp13.850 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga beras terjadi bertahap dalam 8 bulan terakhir. Sementara beras SPHP Bulog seharga Rp12.500 per kilogram sulit didapatkan. Merespon hal itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui harga beras sempat naik sedikit. Padahal menurutnya kenaikan Rp1.000 tergolong sedikit dibandingkan Jepang yang sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah Rp100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menggelontorkan beras SPHP Bulog sebanyak 6.000 ton per hari di 15 provinsi dari awalnya hanya 3.000 ton per hari. Distribusi SPHP akan terus dinaikkan hingga 1 juta ton per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR sepakat tingkatkan Badan Penyelenggara Haji dan Umroh BPHJ menjadi kementerian. Hal ini disebut dalam rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang akan disahkan Selasa pekan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peningkatan BPHJ menjadi kementerian itu akan didukung oleh peraturan Presiden atau Perpres, dan langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Presiden RI Prabowo Subianto menyambangi kediaman Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kedatangan Prabowo dalam rangka silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagramnya, Prabowo terlihat sungkem kepada Ma'ruf Amin. Selanjutnya keduanya berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga mencerminkan kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Pemirsa, waspada selalu, jangan pernah meninggalkan kunci mobil di dalam mobil. Di Jakarta Timur, seorang ibu tidak sengaja menjatuhkan kunci di dalam mobil hingga seorang bocah terkunci di dalamnya. Damkar turun tangan mengevakuasi balita. Petugas damkar mencongkel pintu mobil demi mengevakuasi balita yang terkunci di mobil orang tuanya. Peristiwa terjadi saat orang tua balita tengah parkir di kawasan Jalan Pinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur.
Saat hendak menggendong anaknya, tiba-tiba kunci mobil terjatuh di dalam mobil dan mobil pun langsung terkunci otomatis dari dalam. Setelah beberapa menit, balita bisa dikeluarkan dari dalam mobil dalam kondisi selamat meski terus menangis dan terlihat trauma. Pemirsa, akibat bobot yang berat, keluarga terpaksa meminta bantuan damkar untuk mengevakuasi lansia dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi pun berjalan dramatis karena kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Petugas rescue damkar Jakarta Pusat mengevakuasi jasad seorang penghuni kos Ratinem di Jalan Keran 3 Dalam nomor 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keluarga terpaksa meminta bantuan damkar lantaran kondisi lorong dan anak tangga yang sempit. Selain itu juga berat badan jenazah yang mencapai 120 kg lebih. Sebelumnya pihak keluarga dibantu warga sempat mencoba menurunkan, namun tak berhasil lantaran bobot yang berat. Menggunakan tandu, jenazah diikat kencang agar tidak terjatuh saat dievakuasi ke lantai dasar. Setelah hampir 1 jam, jenazah korban bisa dievakuasi ke lantai dasar. Perjuangan petugas tak berhenti sampai di situ, lantaran akses masuk gang sempit yang terlalu jauh, membuat petugas harus menggotong jenazah hingga ke ambulans yang terparkir di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta kembali ditangkap polisi. Sementara itu, tim forensik mengungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan berencana yang dikalkulasi dengan matang. Mobil di depan tuh tank, pepet tuh tank. Pepet depan. Hah? Iya, udah pepet tank. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 dari 4 aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ketiga pelaku, DH, YJ, dan AA, bisa dihentikan dan langsung diringkus tanpa perlawanan. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, 1 pelaku lain, C, juga diamankan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan luka benda tumpul di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Sementara dari sisi psikologis forensik, penculikan disertai pembunuhan ini dilakukan secara berencana, di mana pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, macet parah pagi, siang, malam di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan tak hanya membuat frustasi warga, tapi juga Gubernur Pramono Anung. Pramono pun nekat membuat kebijakan darurat mengalih fungsikan sebagian trotoar untuk lajur tambahan sepeda motor. Anda setuju atau tidak? Seperti inilah macet di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan saat sore jelang petang. Ribuan kendaraan pekerja yang hendak pulang kantor merayap terjebak macet berjam-jam. Pemprov Jakarta mengakui horor macet TB Simatupang sulit diatasi. Lantaran kawasan perkantoran di Jakarta Selatan ini hanya didukung dengan jalan arteri yang tidak terlalu lebar. Kondisi tambah parah lantaran ada beberapa proyek galian yang memakan sebagian badan jalan. Mulai dari proyek sanitasi, PDAM, hingga proyek fiber optik. Akibatnya kemacetan parah terjadi di sejumlah titik. Mulai dari depan gedung Nestle, depan Cibis Park, hingga Simpang Kebagusan. Untuk sedikit mengurangi kemacetan, Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya membuat kebijakan darurat. Mengalih fungsikan sebagian trotoar untuk lajur tambahan pengendara motor. Kondisi trotoar yang terpotong-potong akibat pengerjaan proyek dinilai tak layak bagi pejalan kaki.
Pramono Anung menyatakan kebijakan alih fungsi trotoar sebagai lajur sepeda motor hanya sampai selesainya beberapa proyek galian pada November 2025. Pramono pun meminta maaf atas kebijakannya yang tak populis. Tolonglah motor itu juga dikasih jalan gitu, tapi bukan untuk trotoar. Kan kalau pesepeda itu dikasih jalan eksklusif gitu. Jadi ya nggak setuju lah, itu trotoar untuk pejalan kaki. Selain menggunakan trotoar untuk pemotor, Pemprov Jakarta juga meminta pelaksana proyek memperkecil area kerja agar tidak memakan badan jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.